zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di yang pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mudzakarah, untuk kita bisa saling mengingatkan di antara kita bahwasanya sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan alam itu berubah ketika memasuki bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap malamnya para malaikat selalu menyeru kepada kita, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir wa inna lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Ini yang harus kita ingat, bahwasanya kita bukan di hari-hari biasa, akan tetapi kita berada di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan kita. Betapa banyak seseorang yang di awal mulanya mereka semangat dan bergembira bertemu dengan musim kebaikan ini, semakin hari semakin turun himmah dan ghirahnya di dalam semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang semakin hari semakin justru bukan malah disibukkan ibadah, akan tetapi justru malah disibukkan dengan urusan-urusan duniawinya, justru malah disibukkan dengan urusan-urusan yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul terus kita sadarkan di dalam diri kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan ini Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita, hudan linnas, sebagai cahaya bagi kita yang menerangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagai urwatul wuthqa, pegangan bagi kita untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan, bukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan, yang diturunkan pun sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat mulia. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti yang sering kita dengar bahwasanya Syahrul Ramadan adalah merupakan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran. Maka bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran tersebut? Bagaimana keadaan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apakah kita punya ta'ahud yang kuat, punya kedekatan, punya perjanjian yang kuat dengan Al-Quran? Kita selesaikan bacaan kita Al-Quran tersebut, kemudian kita pahami maknanya, berusaha kita untuk mendapatkan petunjuk dan cahaya dari Al-Quran tersebut, atau justru malah sebaliknya? Di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini, justru malah kita nggak dekat dengan Al-Quran.
Kita tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau Syekh Abdullah Al-Anazi memberikan penjelasan kepada kita semua di majelis yang ke-13, yaitu azamatul Qur'anil Karim, besarnya atau agungnya Al-Qur'an yang sangat mulia ini. Kenapa? Supaya kita punya ta'ahud, supaya kita punya kedekatan dengan Al-Qur'an. Kita harus tahu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala jabal, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ke atas gunung, diturunkan ke gunung yang lebih besar bentuknya dari kita, yang secara kasat mata jauh lebih kuat daripada kita, yang secara kasat mata lebih kokoh daripada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ra'aitahu khashi'a. Engkau akan melihat gunung itu khusyuk. Engkau akan melihat gunung itu akan merunduk. Bahkan engkau akan melihat gunung tersebut mutasaddian min khasyatillah, hancur karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal amthal nadribuha linnas. Itu contoh yang kami berikan contoh kepada manusia. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya kita mikir, supaya kita mau memikirkan contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan, gunung yang besar, gunung yang kokoh. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada gunung tersebut, itu saja bisa khusyuk, itu saja bisa hancur, merunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keadaan kita dengan Al-Qur'an ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang kita baca setiap harinya? Apalagi di bulan Ramadan ini, kita baca Al-Qur'an dari habis subuh, perjalanan kerja, pulang kerja, di tengah kerja, kemudian di waktu malam kita baca. Tapi apakah itu membuat hati kita khusyuk? Apakah membuat hati kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita mempunyai rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata tidak membuat kita seperti itu, berarti ada masalah. Apa masalahnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini permasalahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan ahsanal hadits, sebaik-baik perkataan. Pernah enggak kita ketika membaca Al-Qur'an tahu bahwasanya Al-Qur'an itu sebaik-baik perkataan? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu sebaik-baik perkataan? Kalau kita tidak mengetahui maknanya, kalau kita tidak memahami maknanya, bagaimana kita akan mengetahui itu adalah merupakan ahsanul hadits, sebaik-baik perkataan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya, sebuah kitab yang begitu indah, perkataannya begitu mirip-mirip, maknanya juga hampir sama, mirip-mirip dari keindahannya tersebut. Kalau seseorang itu faham dengan Al-Qur'an yang itu adalah merupakan ahsanul hadits, kata Allah Subhanahu wa taala apa?
taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit akan gemetar. Mendengarkan Al-Qur'an itu kulit itu akan gemetar. Siapa yang bisa bergetar seperti itu? Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai rasa khusyuk, mempunyai rasa pengagungan kepada Allah, paham bahwasanya itu adalah merupakan ahsanul hadis, akan gemetar kulitnya. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hingga akhirnya hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi merunduk, hatinya menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kulit-kulitnya pun menjadi apa? Menjadi lemas. Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua. Ternyata kembalinya kita kepada Al-Qur'an, dan sering kita katakan bahwasanya syahrul Ramadan adalah merupakan syahrul Qur'an. Kita betul-betul harus bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-Qur'an itu tujuannya untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini tujuan Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an ini selalu senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini yang harus kita dapatkan ketika kita kembali kepada Al-Qur'an. Ini yang harus kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Ini yang harus kita dapatkan ketika kita terus punya muahadah dengan Al-Qur'an. Kita dapat hudan, kita dapat nur. Hati kita menjadi hati yang khusyuk, hati kita mempunyai khasyah, hati kita bisa merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dengan apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi. Ketika beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah beliau memuji Allah, bersalawat dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, beliau langsung memberikan sebuah kisah tentang ahsanul hadis ini. Langsung memberikan kisah tentang bagaimana Al-Qur'an itu bisa merubah seseorang. Al-Qur'an itu bisa merubah karakter seseorang. Al-Qur'an itu bisa menjadikan seseorang itu merunduk. Al-Qur'an itu bisa menjadikan hati seseorang itu seperti halnya tersihir. Tapi bisa seperti itu kapan? Kalau seseorang itu bisa memahami apa yang dibaca, bisa memahami isi dari Al-Qur'an. Beliau mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram. Dan ini ketika beliau masih berada di kota Mekah. Ayat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan wa fihi jam'un kabirun min Quraisy fihim sadatuhum wa kubara'uhum. Kemudian beliau mengatakan di Masjidil Haram ada perkumpulan yang begitu banyak dari orang-orang Quraisy. Termasuk di antara yang kumpul di Masjidil Haram tersebut yaitu pemuka-pemuka Quraisy dan pembesar-pembesar Quraisy. Faqama fihim, hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di sekeliling mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Najm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dibaca sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang fasih, dengan bacaan yang jelas. Apa yang terjadi? Fa wa faja'ahum bitilawati suratin Najm. Kaget mereka dengan bacaan surat Najm yang seperti itu. Kemudian
fastama'a fi tilawatihi amron. Kenapa mereka kaget? Karena mereka ketika mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, terkumpul di dalamnya dua perkara, yaitu apa? Azamatu kalamillah, agungnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya perkataan yang begitu luar biasa. Dengan apa? Yang kedua dengan saut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fasih, yang jelas. Hingga akhirnya beliau mengatakan, fakana arwa'u kalamin sami'uhu qad. Maka sesungguhnya itu adalah merupakan sebaik-baik perkataan yang mereka dengar. Jadi yang didengar oleh orang-orang musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, mereka langsung kaget. Kenapa? Faham dengan maknanya. Paham dengan akhir-akhir lirik yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat tersebut. Kemudian apa? Akhadha masyairahum, akhirnya diambil perasaannya, emosionalnya dapat. Emosionalnya itu mereka dapat. Makanya kan kemarin saya sampaikan, orang kalau baca Al-Qur'an dan paham maknanya, ruhnya, emosinya itu kayak dibanting-banting. Emosinya itu seperti halnya dibanting-banting, dibawa naik ke atas, dijatuhkan, dibawa naik ke atas, dijatuhkan. Kapan bisa seperti itu? Kalau seseorang itu bisa memahami makna dari Al-Qur'an. Karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menyinggung masyair atau perasaan atau emosi seseorang di dalam Al-Qur'an. Harga dirinya disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali emosional seseorang itu disinggung sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga apa? Orang-orang musyrikin itu perasaannya, emosionalnya dapat. Dan apa yang terjadi ketika mereka dapat seperti itu? Wa nasu ma kanu fihi minal kufri wal inadi wasyiqaq. Hingga akhirnya mereka lupa kalau mereka itu kufur. Mereka lupa kalau mereka itu adalah orang yang ingkar. Mereka itu lupa kalau mereka itu adalah orang yang keras kepala. Fama min ahadin illa wa huwa musighun ilaihi. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang kafir Quraisy kecuali apa? Mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm ini dan semuanya mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. La yakhturu bi balihi syai'un siwahu, dan gak ada yang terlintas dalam benaknya orang-orang kafir kecuali apa? Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hingga akhirnya hatta idza tala khawatimah hadhihi surata wa fiha qawari'un tutiru lahal qulub. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm dan di akhir surat An-Najm ada ayat yang dimana qawari'un, di dalamnya itu ada ketukan yang keras yang bisa menerbangkan hati-hati. Maka apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ayat ini betul-betul luar biasa di hatinya orang-orang, bukan hanya di hatinya orang muslim, tapi di hatinya orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa min hadzal hadithi ta'jabun?" Apakah dari perkataan ini, yaitu Al-Qur'an, ta'jabun, kalian terheran-heran? Kemudian apa? Wa tadhakuna wa la tabkun. Engkau baca Al-Qur'an, mendengarkan hadis ini dalam keadaan apa? Engkau dalam keadaan tertawa dan engkau enggak menangis. Wa antum samidun, dan engkau dalam keadaan lalai dari maknanya. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Rasulullah sujud, orang-orang musyrikin semuanya sujud. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka paham makna dari apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal ketika surat An-Najm ini begitu kuat. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Temanmu itu gak sesat dan temanmu itu gak menyimpang.
In huwa illa wahyun yuha. Itu perkataan wahyu yang Allah turunkan, dibaca sama Rasulullah begitu luar biasa sampai perkataan afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah sujud, lupa mereka dengan kekufurannya, lupa mereka dengan keingkarannya, lupa mereka dengan kesombongannya, sujud, merunduk hatinya. Badannya pun merunduk. Sampai dikatakan Ubay bin Khalaf saking sombongnya tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Diambil tanah ditaruh di batuknya. Diambil tanah ditaruh di batuknya, saking sombongnya. Tapi apa? Hatinya gak bisa mengingkari, dia harus merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang paham dengan makna Al-Qur'an, azumatul Qur'an. Makanya enggak heran kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Enggak heran kalau Allah Subhanahu wa taala katakan kalau turun ke gunung, gunung tersebut hancur, gunung tersebut khusyuk. Al-Qur'an diturunkan ke hati kita. Hati kita bisa menunduk. Hati kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya hakikat hati kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya hati kita, apakah hati kita lebih keras daripada batu? Apakah hati kita lebih keras daripada gunung? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ke hati kita, justru malah kita tadhakun wa la tabkun, justru malah kita ketawa, justru malah kita enggak nangis. Justru kita nggak bisa usjudu, justru kita nggak bisa ubudu, kita nggak bisa merendahkan diri, kita nggak bisa sujud kepada Allah, kita nggak bisa nangis dengan mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kemana jiwa kita? Kemana hati kita yang selama ini kita bangga-banggakan bahwasanya kita ini adalah orang yang masya Allah sempurna? Kalau kita membaca Al-Quran, dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala dengan musim-musim kebaikan, kita disuruh kembali kepada Al-Qur'an dan kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrul Qur'an. Tapi ternyata apa? Baca Al-Qur'an kita nggak bisa nangis. Baca Al-Qur'an kita nggak bisa khusyuk. Baca Al-Qur'an kita nggak bisa merendahkan diri. Baca Al-Qur'an nggak bisa merubah karakter kesombongan kita. Baca Al-Qur'an nggak bisa merubah keras kepalanya kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya beliau mengatakan, "Tsumma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina lam yatamalaku anfusahum hatta kharru sujada." Ketika Rasulullah sujud, apa yang terjadi? Mereka enggak mampu untuk menahan diri mereka sampai mereka apa? Merunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin. Wafil haqiqah, dan pada hakikatnya apa yang terjadi? Beliau mengatakan kanat rawatul haq, pesonanya kebenaran itu nampak bagi orang-orang yang mereka paham dengan isinya Al-Quran. Qad sada'at al-inada fi nufusil mutakabbirina wal mustahzi'in, yang pesona kebenaran, pancaran kebenaran tersebut apa? Membelah keras kepala di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang sombong dan orang-orang yang mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hancur dengan makna Al-Qur'an tersebut. Hancur dengan makna Al-Qur'an tersebut. Fama tamalaku illa ayyakhurru lillahi sajidin. Mereka tidak mampu menguasai jiwa-jiwa mereka hingga akhirnya mereka apa? Merunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun wal jinnu wal insu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dengan membaca surat An-Najm di akhirnya, dan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Orang muslim, orang musyriknya, baik itu jinnya, baik itu manusianya, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini azamahnya Al-Qur'an.
Ini hebatnya Al-Quran. Padahal orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka itu apa? Ahlu syair. Mereka itu punya bahasa yang hebat, punya bahasa yang begitu kuat. Ketika mereka mengatakan bahwasanya ini adalah merupakan Al-Quran, ini adalah merupakan perkataan manusia, ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Qul fa'tu bi suratin, suruh datengin satu surat. Satu surat, gak usah banyak-banyak, satu surat. Allah Subhanahu wa taala juga nantang, qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkan 10 surat, panggil wad'u man istata'tum min dunillah, panggil orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala untuk datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Kalau mereka enggak bisa datangkan tantangan wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya apa? Itu diturunkan sama Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Jin dan manusia kumpulkan semua, datangkan seperti halnya Al-Qur'an. Meskipun mereka membantu, mikir semuanya orang cerdasnya, suruh datangkan seperti Al-Quran ini, maka apa? Layaktu Nabi Mithlihi, mereka gak akan pernah bisa datangkan seperti Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang hebat, mukjizat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pedoman, petunjuk, huda dan nur bagi kita semua. Dan kita sekarang berada di dalam syahrul Quran. Kemudian kita gak dapat apa-apa dari Al-Quran. 1 bulan kita masuk ke dalam madrasatul Quran. 1 bulan, Pak. Kita ini akan masuk ke dalam madrasatul Quran, di mana kita akan kembali membaca Al-Quran, kembali memahami makna Al-Quran. Kemudian terus kita gak dapat apa-apa daripada Al-Quran tersebut. Kan berarti ada permasalahan yang besar yang terjadi di dalam diri kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan wa ba'da hadhihi al-qissati syaqiyyati sa'atahaddatsu an amrin adim walikai natasawwaru 'azamatahu wa uluwa sya'nihi la budda an uqaddima lahu bi'iddati muqaddimat. Setelah saya menjelaskan tentang kisah yaitu sujudnya Rasulullah dan orang-orang musyrikin, saya akan berbicara tentang perkara yang besar. Akan tetapi kata beliau, saya pengen memberikan muqaddimah, pengen memberikan pembukaan dengan beberapa pembukaan supaya apa? Apa yang saya bicarakan ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Al-muqaddimatul ula, pembukaan yang pertama, beliau mengatakan inna kulla ummatin minal umam wa kulla hadaratin minal hadarat laha adabuha alladhi tatamaddahu wa tatabaha bihi amama waliha minal umam. Kata beliau, sesungguhnya setiap umat, di setiap umat-umat dan setiap peradaban, di seluruh peradaban itu pasti punya adab, yang dimana adab tersebut itu dipuji dan menjadi sebuah kebanggaan di hadapan umat-umat yang lain. Seperti halnya contohnya Persia, adab peradaban yang terjadi di Persia, apa yang mereka banggakan? Mereka punya kemampuan untuk berperang, mereka punya persenjataan yang hebat. Ini yang ada. Ketika orang-orang Quraisy, apa kehebatan dan adab yang ada pada orang-orang Quraisy? Bahasa yang mereka punya, kekuatan bahasa yang mereka punya, syair yang mereka punya, sampai dikatakan syairnya orang-orang Quraisy itu bisa menyihir, bikin orang lupa, bikin orang lupa. Ini yang selalu dibanggakan oleh setiap peradaban dan setiap umat, yang dimana fahiyya tasbaku adabaha kama tasbaku qawalib badzahab. Bagaimana peradaban tersebut itu mencatat adab-adabnya sebagaimana mencatat cetakan emas. Jadi betul-betul ada asarnya,
Kemudian watan sajuhu kama tunsajud dibajah minal khuyutil harir wa tundimuhu nadman kama tandimu habbatal lu'lu'i. Bagaimana itu semua merajut seperti halnya dirajutnya kata-kata yang indah. Seperti apa? Khuyutul harir, yaitu benang-benang sutra, dan selalu mengatur seperti halnya pengaturan biji-biji mutiara. Kemudian beliau mengatakan walakin ma in tamurru bil adabil arabi min muallaqatin wa syi'rin wa natrin wa khutabin hatta yatamallakukal ujub min nadhamihi wa nasjihi wa subkihi. Akan tetapi kata beliau, kalau kalian melihat peradaban orang-orang Arab, bagaimana peradaban orang-orang Arab itu, mereka mempunyai apa? Mempunyai syair, nathar. Nathar ini, kalau syair itu kan belakangnya sama-sama kayak pantun. Kalau nathar itu bahasa ucapan biasa itu disebut dengan nathar. Begitu pula khutbahnya. Bagaimana mereka ketika berkhutbah, kita akan begitu luar biasa takjubnya dengan nadamnya, dengan rajutan kata-katanya. Alladzi bidawrihi faqa ghairuhu minal lughati wal adab, yang dimana dengan kemampuan yang hebat hingga akhirnya bahasa Arab itu menjadi bahasa yang paling tinggi. Bahasa Arab itu menjadi bahasa yang paling tinggi dibandingkan dengan bahasa lainnya. Coba kalau kita lihat, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa apa lain sebagainya. Bahasa Arab itu punya luar biasa. Satu kata itu bisa untuk banyak macam. Di mana coba Bapak belajar sorof, ya kan? Dari satu kata doroba itu jadi banyak. Bisa jadi yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madrubun, midrobun. Bisa jadi doroba, doroban, itu kan banyak sekali. Dan itu gak dimiliki dengan bahasa yang lain. Makanya bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa yang begitu kaya, bahasa yang begitu luar biasa. Oleh karena itu Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kita mau mengagungkan Al-Qur'an, bahasa yang hebat, kalau kita nggak pernah belajar bahasa Arab? Gimana? Ya kan? Akhirnya kita, Al-Qur'an indah Ustaz. Yuk nggak ketemu, orang nggak belajar. Tapi kalau seseorang itu belajar bahasa Arab, belajar balaghah, bagaimana uslubnya, bahasa Arab kok luar biasa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami itu turunkan bahasa Arab, Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian belajar, supaya tahu hebatnya Al-Qur'an itu, supaya tahu. Kalau kayak kita nggak belajar bahasa Arab, hebatnya nanti Ustaz itu. Kekuatan bahasanya saja itu sudah membuat kita takjub. Sudah membuat kita takjub. Makanya dikatakan walaqad ihtammatil arabu bi lughatiha wa adabiha ihtimaman balighan hatta uqidat laha aswaqan tuhukkima fiha syi'r wal khutab. Orang-orang Arab itu punya perhatian yang begitu luar biasa dengan bahasa Arab ini, dengan adab-adabnya, dengan syair-syairnya, sampai mereka itu bikin pasar yang menghakimi itu bahasa Arab fusah atau enggak. Jadi ada khusus penyair-penyair datang, mereka ngomong seperti itu. Oh, ini kalah sama yang ini kekuatan bahasanya lebih kuat daripada yang ini. Itu sampai ada seperti itu. Kalau kita kan bahasa Indonesia nggak ada yang seperti itu. Kalau bahasa bakunya malah bingung kan seperti itu bilang. Bahasa Arab begitu luar biasa perkataannya. Lafaz-lafaznya di dalam bahasa Arab itu punya kekuatan yang sangat hebat. Sampai dikatakan sama Syekh Thahir bin Ashur tentang bahasa Arab, apa yang beliau katakan? Innatil kal lughata awfarul lughati madatan. Sesungguhnya bahasa Arab itu punya apa? Punya bahasa yang paling berlimpah. Secara mufradat itu lebih berlimpah, banyak sekali. Wa aqalluha hurufan, dan paling sedikit hurufnya. Gitu. Untuk menyampaikan maksud yang begitu banyak, hurufnya sedikit. Makanya Rasulullah dikasih sama Allah Pak, jawami'ul kalim. Yaitu apa jawami'ul kalim? Hurufnya sedikit tapi maknanya banyak. Itu bahasa Arab. Kalau kita enggak, syarahnya banyak,
Maknanya apa? Sithik gitu kan. Tapi apa? Kata-katanya banyak. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Kita lafadznya dari ujung sampai ujung. Kalau cerita dari ujung sampai ujung, maknanya paling ya Allah sithik men. Kalau bahasa Arab, lafadznya sedikit, tapi apa? Hurufnya sedikit, maknanya banyak. Mencakup sesuatu yang luar biasa. Wa afsahuha lahjatan, bahasa Arab itu paling fasih lahjanya. Wa aktsaruha tasrifan, dan paling banyak tasrifnya fi dilalati ala aghradil mutakallim. Paling banyak tasrifnya yang menunjukkan untuk tujuan apa? Tujuan berbicaranya. Ada ana, ada antum, ada anti, ada antuna, 1, 2, 3, itu ada semuanya. Coba kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris 1 ada, 2 sama 3 sama semua kan? Gitu ya kalau bahasa Inggris. Saya lupa Pak, udah lama nggak belajar bahasa Inggris soalnya. Kalau bahasa Arab, subhanallah, makanya saya pernah tanya sama teman-teman yang belajar bahasa Inggris. Karena saya itu termasuk di antara orang yang tidak mudeng-mudeng bahasa Inggris. Teman-teman yang pernah ke Paris, habis itu bahkan ngajari bahasa Inggris di sana, katanya, "Baik, ente kenapa nggak bisa bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu lebih mudah daripada bahasa Arab." Saya bilang, saya belajar bahasa Arab kurang lebih 3 bulan, mudeng. Belajar bahasa Inggris 3 tahun tidak mudeng-mudeng, tidak paham bahasa Inggris. Padahal apa? Katanya jauh lebih mudah, lebih simpel, nggak terlalu banyak pecahan-pecahan lah istilahnya. Mufradatnya juga gampang. Tapi ya itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Inggris jauh lebih Jauh lebih mudah katanya. Tapi ternyata bahasa Arab itu jauh lebih mulia, jauh lebih banyak sekali manfaatnya. Kemudian wa awfaruhal alfadhon, dan paling banyak lafadznya. Kita mau ngomong apa ada saja. Kita mau ngomong seperti apa itu ada saja lafadznya. Dan setiap lafadz itu punya makna tersendiri meskipun ada perbedaan. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tamurus sama'u maura. Ketika hari di mana langit itu berjalan, ya kan? Coba antum lihat di dalam terjemahan, yauma tamurus sama'u maura. Tamuru, yauma tamurus sama. Antum lihat, itu artinya diartikan apa? Taharroka. Tapi apa sama? Betul-betul sama antara tamuru sama taharroka itu? Beda. Sama-sama artinya bergerak, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Kalau tamuru itu apa? Bergerak tapi lembut. Itu artinya tamur. Kalau taharroka yang bergerak biasa. Dalam bahasa Arab itu betul-betul kaya. Makanya kita lihat mu'jam Arab itu berapa jilid. Berjilid-jilid Pak. Nah kalau kita pengen ngelihat hebatnya bahasa Arab, hebatnya Al-Quran, ya kita lihat dulu bahasa Arab. Kita harus belajar bahasa Arab. Maka beliau mengatakan, walakin ajbuka la yakadu yusafu indama tanduru ila kalamillahi jalla wa ala. Ketika kita terheran-heran dengan bahasa Arab, kata beliau, akan tetapi heran-heranmu ini itu enggak ada bandingannya dibandingkan dengan firman Allah. Kita itu sudah terheran-heran dengan bahasa Arab, begitu tinggi adabnya, syairnya begitu luar biasa. Bahkan ketika kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu luar biasa seperti itu, orang-orang yang pintar bahasa Arab sendiri ketika mendengar kalam Allah, mereka lebih heran lagi. Kok ada yang lebih seperti ini? Ini bukan perkataan manusia. Lebih tinggi lagi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, fala muqaranatan baina 'azamati adabihim amama 'azamati kalamillah illa kama yuqarinu kalamul abdil fakir ad-dhaif amama kalamillahil kabiril muta'al. Maka bahasa Arab saja yang punya peradaban yang tinggi, kalau dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, itu hanya seperti perkataan seorang hamba yang fakir, yang lemah, dengan perkataan Allah yang begitu tinggi, yang luar biasa. Kita sebenarnya sudah, bahasa Arab luar biasa. Kalau mereka bersyair, kalau mereka berpantun, kalau mereka berbicara, itu saja sudah tertakjub. Bagaimana dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Al-Quran? Dan terus kita baca Al-Quran, itu pun apa?
itu pun kita nggak bisa mendapatkan maknanya. Itu pun kita masih jauh untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan, sangat disayang sekali. Kemudian yang kedua kata beliau, muqaddimah yang kedua, inna kalam Allah. Kalau tadi perbandingan bahasa Arab dengan Al-Qur'an. Bahasa Arab yang hebat saja dengan Al-Qur'an itu tidak ada apa-apanya. Yang kedua, inna kalamallahi jalla jalaluhu azimun. Perkataan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang agung. Wala hadda li 'azamatihi, dan enggak ada batasan keagungannya. Kenapa? Li'annahu sifatun min sifatihi. Karena itu adalah merupakan sifat Allah. Al-Qur'an itu sifat Allah. Makanya dikatakan Al-Qur'an ghairu makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Karena Al-Qur'an itu kalamullah, hurufuhu wa ma'anihi. Al-Qur'an itu adalah merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, hurufnya dan maknanya. Ini adalah merupakan perkataan Allah, sifat Allah. Makanya kalau seseorang itu belajar Al-Qur'an, dia lagi mempelajari sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wallahu jalla wa ala anzala kutuban ala rusulihi. Allah menurunkan Al-Qur'an itu kepada rasul-rasulnya. Fakanat hadhil kitabu fi a'la wa arqa uslub. Kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya itu sudah uslubnya, metodenya itu sudah paling tinggi. Wa afkharu tarkib, dan yang paling bagus penyusunannya. Wa a'damu ibaratin fil lughah allati nazala biha, dan sudah paling dipilih ibarah-ibarahnya, kalimat-kalimat di bahasa tersebut yang diturunkan dengannya. Kat-Taurah wal Injil waz Zabur wa suhufi Ibrahim wa ghairiha. Allah menurunkan Taurah, Allah menurunkan Injil, Allah menurunkan Zabur, Allah menurunkan suhufi Ibrahim. Itu dengan bahasa sudah yang paling bagus di bahasa tersebut. Ya kan? Tapi ternyata apa? Summa ya'til Qur'an, datang Al-Qur'an. Datang Al-Qur'an sebagai apa? Liyuhaiminu 'alal jami', untuk menghapus semuanya. Untuk menghapus semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan apa? Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang begitu jelas. Ini ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an, pada hakikatnya kita mempelajari apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita belajar bahasa Arab, itu pada hakikatnya itu adalah merupakan sebab seseorang itu mempelajari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali saya ingatkan, wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Makanya bapak-bapak tak suruh gitu kan. Kadang ini bapak-bapak katanya, "Ustaz, aku pokoknya kalau kita bahasa Arab ini kayak aku gak bisa bahasa Arab," kan seperti itu. Tapi kalau lama-lama antum dengerin kan, saya baca, terjemahkan, dicatat, lama-lama mudeng, Pak. Lama-lama mudeng. Dulu saya ceritakan pertama kali saya kenal ngaji sunnah tahun 2000 berapa ya? 2002, 2001, 2002-an itu. Ustadz kalau ngajar itu ada muridnya nggak pakai kitab kayak gini, ditanya mana kitabnya, nggak bawa, ambil. Seperti itu, Pak. Mau itu kajian khusus, mau itu kajian umum. Ketika itu saya ikut kajian di Solo, ya. Habis itu saya nggak bawa kitab, aneh ingat ditegur sama Ustaz. Kitabmu nggak ada. Kenapa? Ketinggalan, ambil. Mana kitabmu? Belum beli. Besok datang bawa kitabnya. Padahal saya belum bisa bahasa Arab. Ngaji kitab Ustaz moco diterjemahkan. Apa ya sitik-sitik. Makanya kitab dulu, kitab awal-awal saya ngaji, tidak ada kitabnya mulus. Semuanya isinya tulisan pulpen semuanya. Tapi subhanallah lama-lama mudeng, gitu. Lama-lama ngerti, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, oh Ustaz bacanya kayak gini. Oh diartikan seperti ini. Akhirnya lama-lama paham. Jadi ngajinya nggak ngopeng, gitu. Kalau ngajinya cuma dengerin aja, ngopeng, masuk kanan, keluar lali mana, kan seperti itu. Tapi kalau kita baca,
bareng Ustaz apa banyak lugo kau Pak. Nanti lama-lama sedikit-sedikit ngerti. Dan lama-lama akan senang jatuh cinta terhadap yang namanya bahasa Arab. Itulah sebab seseorang itu kenapa kok harus belajar pakai kitab, kemudian terus apa? Belajar bahasa Arab. Ini la'allakum ta'qilun, supaya kita mau belajar. Makanya wajib belajar bahasa Arab. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mempelajari tentang keagungan Al-Qur'an. Kemudian nanti ada tujuan yang beliau ingin sampaikan di muqaddimah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.